Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, di video kedua ini kita akan lanjutkan membahas mengenai kenyamanan thermal bagian load calculation. Metode apa yang digunakan untuk menghitung beban pendinginan? Mari kita simak video berikut ini. Bagian 2, load calculation dari simulasi CFD kenyamanan thermal pada ruang rapat dengan atau tanpa inject press air. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, saya membahas mengenai teori kenyamanan thermal pada simulasi kenyamanan thermal. Kemudian dilanjutkan di video ini load calculation. Nah, metode yang digunakan untuk perhitungan beban pendinginan itu ada dua. Pertama, menggunakan metode CLTD. CLTD itu apa? Cooling load temperature difference. Jadi salah satu metode untuk menghitung beban pendinginan dan menggunakan metode psikometrik. Nah, ini adalah ruang rapat, di mana di ruang rapat itu terdiri dari berbagai komponen yang menghasilkan panas, baik itu panas sensibel atau laten yang mesti ditangani oleh AC. Nah, beberapa komponen yang menghasilkan panas itu terdiri dari ada wall misalkan, ada dinding. Nah, ini dinding sebelah barat atau searah dengan sumbu minus X. Kemudian ada dinding sebelah utara atau searah dengan sumbu minus Z. Dinding sebelah timur searah sumbu X dan dinding sebelah selatan searah sumbu Z. Nah, lalu ada beban atap. Nah, beban atap, ada beban lantai, kemudian beban dari meja rapat. Nah, untuk lantai dan meja rapat nanti kita asumsikan sama pintu 1, pintu 2, nanti kita asumsikan tidak ada beban panas yang bertransmisi melalui komponen tersebut. Nah, lalu ada kaca. Nah, ini kaca 2, ini kaca 1. Nah, lalu ada equipment seperti lampu. Nah, ini contohnya adalah lampu RC. Lampu RC-nya ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 lampu RC di ruang rapat. Lalu ada equipment laptop nih. Laptop yang punyanya karyawan atau penghuni dalam ruangan. Jadi sama, laptopnya ada 6 sesuai dengan jumlah orangnya. Nah, kemudian komponen yang menghasilkan panas yang lain itu adalah dari orang, tentu orang. Karena orang itu menghasilkan beban panas, baik itu sensibel atau laten. Nah, apa sih sebenarnya panas sensibel atau laten? Jadi kalau panas sensibel itu adalah panas yang ditandai atau diindikasi dengan perubahan temperatur atau perubahan itu termasuk pengurangan atau penambahan temperatur. Kalau laten itu adalah beban panas yang ditandai dengan perubahan kadar uap air di dalam ruangan. Nah, orangnya ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, beban orangnya ada 6. Lalu di sini ada supply air diffuser 1, kemudian supply air diffuser 2. Kemudian yang ketiga adalah press air diffuser, itu adalah 1. Nah, berapa sih temperatur dari supply air diffuser ini gitu kan? Nah, ntar kita cari gitu kan berapa temperatur supply air diffuser ini untuk mendinginkan ruangan. Jadi udara dingin dari supply air diffuser ini, dari SAD1 dan SAD2 ini nanti akan menyerap beban panas yang ada di dalam ruangan yang dihasilkan oleh komponen-komponen yang ada di dalam ruangan. Nah, di simulasi pertama, nah ini kita akan masukkan nih beban dari press air diffuser itu berapa. Nah, nanti kita akan lihat berapa persen si press air diffuser ini dari total beban panas. Nah, yang jelas si temperatur press air-nya itu adalah 33 derajat dry bulb dan 27 derajat wet bulb. Nah, ini adalah temperatur yang akan kita masukkan ke dalam FAD. Nah, jadi intinya sih di simulasi ini tuh melihat sih kalau misalkan ada inject press air, bagaimana kenyamanan thermal di dalam ruangannya.
Dan kalau misalkan tidak ada press air, bagaimana kenyamanan thermal di dalam ruangannya. Seperti itu sih. Nah, di video ini sebenarnya hanya menjelaskan mengenai perhitungan beban pendinginan saja. Nah, pertama, metode CLTD. Jadi metode CLTD sebenarnya rumusnya itu cukup sederhana, yaitu Q sama dengan U dikali A dikali CLTDC. Nah, CLTDC ini adalah cooling load temperature difference correction. Nah, Q di sini adalah total beban pendinginan atau total beban panas yang mesti ditangani oleh AC, dan A di sini adalah luas permukaan dalam meter persegi. Nah, sebenarnya si CLTDC ini mesti dicari menggunakan tabel-tabel karena ini cukup cukup panjang dan cukup rumit kalau dibahas gitu kan. Karena si CLTD ini tergantung dari jam matahari, posisi matahari, kemudian letak geografis suatu ruangan gitu kan. Banyak faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan dalam menentukan CLTDC. Nah, di simulasi ini kita coba asumsikan untuk nilai CLTDC atau delta T-nya itu sebesar 10 Kelvin. Nah, lalu di sini ada beberapa komponen. Nah, ada atap, dinding, lantai, dan kaca memiliki tebal tertentu, kemudian memiliki nilai overall heat transfer coefficient atau nilai U. Nah, nilai U untuk atap 1,23, 2,68 untuk dinding, lantai 1,22, 3,12. Nah, ini dari mana? Nah, ini tentu ini sangat tergantung pada komponen penyusun, maksudnya komponen penyusun dari atap atau dinding, lantai atau kaca itu sendiri gitu kan, tergantung dari komponen penyusun. Nah, jadi setiap komponen penyusun itu memiliki nilai resistansi tertentu gitu kan, jadi semacam nilai untuk menghambat panas. Nah, si U itu sebenarnya itu sama dengan perbandingan antara 1 dibanding R. Jadi kalau misalkan resistansinya makin besar, jadi kalau misalkan ada panas nih, resistansi hambatannya itu sangat besar di dalam satu material tertentu, maka nilai U-nya itu adalah sangat kecil. Contohnya di sini yang paling kecil adalah lantai. Nah, semakin rendah nilai resistansinya, nah contohnya di kaca, maka nilai U-nya itu akan semakin gede. Nah, seperti itu. Jadi U sama dengan 1 per R. Nah, lalu masing-masing komponen juga memiliki density dan panas spesifik. Nah, di tabel ini sebenarnya sudah dihitung ya perhitungan metode CLTDC-nya yang tadi 1 sampai 2, kemudian di sini di dinding, di atap, barat, lantai, selatan, timur, dan utara. Tentu ini tinggal masukkan saja sebenarnya, tinggal Q per A gitu kan, karena di metode CLTDC sebenarnya yang perlu dicari itu adalah nilai heat flux-nya gitu kan. Nilai heat flux-nya itu berapa sih watt per meter perseginya. Nah, nilai ini yang mesti dimasukkan nanti ke dalam simulasi sebenarnya. Jadi tujuan dari metode CLTDC ini sebenarnya untuk mencari heat flux-nya itu berapa. Nah, heat flux-nya itu bisa dicari dengan Q dibagi A dikali U dikali CLTDC. Nah, jadi tinggal dikalikan saja tuh. Dalam kaca tadi nilai U-nya berapa, kemudian dikali delta T-nya tadi atau CLTDC-nya tadi yang asumsi itu 10 Kelvin. Termasuk sama di dinding juga. Nah, perlu diketahui bahwa nilai heat flux ini sebenarnya itu mirip-mirip dengan nilai OTTP gitu kan, overall transfer thermal value. Nah, atau nilai OTTP-nya selubung bangunan itu sebenarnya ada standarnya, standar SFI. Jadi dia tidak boleh melebihi angka 35 watt per meter persegi untuk keseluruhan total panas yang boleh masuk ke dalam gedung itu tidak boleh melebihi angka 35 watt per meter persegi. Nah, ini kita lihat nih, di atap hanya 15 watt, kemudian di dinding hanya 30 watt kan, watt per meter perseginya. Nah, lalu bagaimana dengan komponen-komponen yang lain seperti lampu, kemudian laptop, kemudian orang.
Nah, untuk peralatan sebenarnya tinggal inputkan daya peralatan itu sendiri, mungkin dikali beberapa koefisien. Contohnya di lampu mungkin ini pakai yang 20 watt gitu kan, atau pakai kemudian laptop ini ya sebenarnya 40 watt dikali faktor 0,33 menjadi 13,2. Kemudian meja rapat ini kita tidak diasumsikan tidak ada panas yang dihasilkan oleh komponen tersebut, termasuk pintu gitu kan, termasuk dari supply air diffuser atau grill. Nanti ini perhitungannya beda lagi, terutama untuk fresh air diffuser gitu kan. Nah, kemudian untuk orang, nah ini orang itu lihat tabel nih untuk nentuin heat flux-nya itu orang lihat tabel di ASRE 55 2020. Jadi di sana ada laju metabolisme setiap penghuni itu berdasarkan aktivitasnya. Nah, contoh di ruang rapat ya karena aktivitasnya cukup sederhana, duduk kayak gitu kan, membaca atau berdiskusi. Jadi diasumsikan laju metabolismenya itu sebesar 55 watt per meter persegi. Nah, meter persegi di sini adalah luas permukaan kulit manusia. Nah, ini di video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara untuk menghitung luas permukaan kulit manusia itu tergantung dari tinggi badan dalam satuan meter dan berat badan dalam satuan kilogram. Nah, jadi di dalam slide ini di metode CLTD ini yang dicari sebenarnya pertama adalah heat flux-nya itu berapa watt per meter persegi, nanti diinputkan ke dalam simulasi. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan nilai sensible heat ratio sensible. Fungsinya untuk apa? Ya ini nanti si rasio sensible ini adalah untuk analisis psikometrik. Nah, kita dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, angka 0,93 ini mencerminkan adalah banyaknya beban sensibel di dalam ruangan itu di luar beban ventilasi. Di luar beban ventilasi di FAD kan termasuk beban ventilasi ya. Nah, di luar beban ventilasi nilainya itu 93% didominasi oleh beban sensibel. Sedangkan sisanya adalah beban laten. Nah, beban laten di sini ada 270 watt untuk 6 orang. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode psikometrik. Nah, metode psikometrik jadi sebenarnya masih berlanjut dari yang sebelumnya. Jadi yang dari metode CLTD kita kan dapat tuh nilai sensible heat ratio-nya berapa. Nah, dari nilai sensible heat ratio kita hitung dengan menggunakan analisis psikometrik yang ujungnya, yang intinya itu bisa mendapatkan nilai udara supply. Nah, udara supply ke ruangannya itu adalah 18 derajat dry bulb dan 10,11 gram uap air per kilogram udara kering. Nah, jadi ada beberapa parameter yang perlu dihitung gitu kan di dalam metode ini. Yang pertama data-data seperti luas ruangannya 40, kemudian tinggi ruangannya 3 meter, maka volume ruangannya adalah 40 kali 3 menjadi 120 meter kubik. Nah, lalu ada nilai ACH. Nih, ACH itu apa? ACH itu adalah nilai pertukaran udara setiap jam di dalam ruangan itu berapa kali. Ada beberapa standar. Contohnya kalau misalkan untuk fasilitas kesehatan, contohnya di rumah sakit itu nilai ACH-nya itu ada standarnya. Misalkan di standar ASRE 170 gitu kan. Kemudian di SNI pun ada, di SNI yang perencanaan pendinginan gitu kan, di sana ada beberapa ACH yang diketahui untuk ventilasi mekanik. Nah, contohnya di dalam ruang rapat ini, kita menginginkan pertukaran udara setiap jamnya itu adalah 6 kali. Nah, jadi udara itu akan berganti, berputar gitu kan, di dalam ruangan, diganti selama 6 kali dalam 1 jam. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan diibaratkan, nih, kalau misalkan ini ruangan, nah, jadi misalkan ada ruangan, ada supply air di sini, kemudian ada return. Nah, si supply ini masuk ke dalam ruangan, kemudian keluar lagi, masuk ke dalam ruangan, keluar lagi, masuk ke dalam ruangan, keluar lagi, seterusnya itu selama 6 kali dalam 1 jam. Nah, 6 kali dalam 1 jam. Nah, dampaknya apa sih kalau misalkan ACH-nya makin besar? Nah, kalau misalkan ACH-nya makin besar, pertama, beban pendinginnya pasti tentu akan lebih besar. Yang kedua, waktu
untuk mencapai target temperatur ruangan akan lebih cepat kalau misalkan ACH-nya lebih besar. Nah, tentu sih kalau misalkan ACH harus mempertimbangkan terkait dengan konsumsi energi, kemudian berapa lama si AC itu bisa mendinginkan ruangan hingga mencapai target. Dan ini lihat aja standar-standarnya. Nah, kemudian ada yang namanya bypass factor. Nah, bypass factor ini apa? Nah, bypass factor ini adalah jumlah udara yang tidak bersentuhan dengan coil. Jadi terbypass gitu kan. Terbypassnya itu sebesar 15%. Cukup besar. Berarti coilnya itu agak sedikit tegang. Dan ini pun nilai bypass factor juga ada standarnya untuk residensial, kalau misalkan full press air dan lain sebagainya, itu memiliki nilai bypass factor tersendiri gitu kan. Nah, lalu ada presentase press air. Nah, si press air ini dikalkulasi sebenarnya, ada hitungannya. Kalau misalkan mau cek, ada di SNI 6390 2020 tentang konservasi energi sistem tata udara. Nah, di sana dijelaskan berapa kebutuhan beban ventilasi minimal atau beban press air minimal. Itu tergantung dari pertama tingkat aktivitas atau jenis hunian. Pertama itu berdasarkan jenis hunian. Jadi huniannya itu di mana gitu kan. Kemudian yang kedua, dan hunian ini tentu akan mempengaruhi tingkat aktivitasnya, akan mempengaruhi jenis aktivitasnya seperti apa. Nah, terus yang kedua adalah berdasarkan orang. Nah, jadi ada standarnya berapa LPS atau berapa CFM per meter persegi. Terus yang ketiga berdasarkan luas ruangan. Nah, luas ruangan itu tentu berdasarkan tipe huniannya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, katakanlah kita telah menghitung press air sehingga didapatkan debit udara pressure-nya itu adalah 57 CFM. Atau kalau misalkan dipresentasikan terhadap total beban, total supply gitu kan, adalah 13,5%. Nah, sedangkan debit return-nya itu 367. Nah, lalu ada beberapa target. Nah, ini target yang kita inginkan di dalam ruangan itu ingin 24 derajat dry bulb dengan 55% RH. Nah, sedangkan kondisi udara luar, itu adalah 33 derajat Celcius dry bulb dan 27 derajat Celcius wet bulb. Nah, ini nilainya dari mana? Nah, sebenarnya ini tergantung dari lokasi geografis suatu ruangan. Dan ini pun teman-teman bisa lihat di dalam SNI 036390 juga di sana ada gitu. Kalau misalkan tidak diketahui untuk ruangannya seperti apa, untuk keseragaman dan konservasi energi, ya kita bisa gunakan angka 33 sama 27 gitu kan wet bulbnya, dan 33-nya dry bulbnya. Nah, kemudian nomor 13 nih ada entering air atau mixing air. Nah, mixing air ini terjadi karena ada pencampuran udara. Jadi kan ini ruangan. Nah, ini kan udara dari AC, kemudian ini diinjek oleh press air gitu kan. Nah, diinjek press air. Nah, pencampuran di sini yang mulanya targetnya 24 gitu kan inginnya. Nah, ketika dicampur kira-kira jadi berapa nih? Nah, ketika suhu pencampurannya itu jadi berapa sih? Nah, dengan debit udara luarnya 57 CFM, kemudian kondisi udara luarnya segini dan kondisi udara ruangannya segini, kemudian kondisi udara return-nya 367 CFM, maka diperoleh mixing air-nya itu adalah 25,2 derajat Celcius dry bulb dengan 11,6 gram uap air per kilogram udara kering. Nah, lalu ada titik pengembunan udara ruangan ini 14. Nah, ini dari mana nilainya? Ini adalah nilai ini dicari segaris dengan garis SHF-nya ruangan gitu kan. Kemudian ADPC ini adalah temperatur titik pengembunan coilnya 13,7. Nah, ini adalah living air-nya. Udara keluar coilnya itu adalah 14,8. Lalu kita gunakan heater gitu kan, heater elektrik dari 14,8 ditaikkan ke 18 derajat Celcius dry bulb. Nah, dengan kandungan uap air yang sama, karena ini adalah proses sensible heating. Oke. Nah, untuk menghitung berapa sih beban ruangan, kemudian beban dari luar, beban
beban electric heater, kemudian total cooling load yang harus ditangani untuk nge-cover itu tuh gimana sih cara untuk menghitungnya? Ya teman-teman bisa cari menggunakan psikometrik itu kan. Jadi titiknya di mana gitu kan, di room air, TDB-nya 24. Nah, yang perlu dicari itu ada nilai entalpinya di sini nih. Cari dulu teman-teman nilai entalpinya. Jadi TDB-nya 24, kemudian W-nya 10,29, H-nya itu adalah, ya dari ini bisa dicari nih, 24 sama 10,29, nilai entalpinya berapa. Termasuk mixing air berapa, leaping air berapa, supply air berapa, dan outside air, nilai entalpinya berapa. Nah, untuk mencari nilai room load ini, teman-teman bisa gunakan persamaan Q sama dengan M dot dikali delta H. Nah, delta H di sini adalah perubahan entalpi, dan M dot di sini adalah satuannya kilogram per detik. Nah, kalau H ini kan kilojoule per kilogram. Nah, kita kan diketahui tuh bahwa debit untuk room load itu kan dari AC kan sebenarnya 367 CFM. Karena di sini satuannya kilogram per detik, maka dari CFM ini harus dikonversi ke kilogram per detik. Gimana caranya? Ya dikali density aja gitu kan. Density dan dikonversi dulu nih dari CFM ke meter kubik per detik itu kan. Meter kubik per detik, lalu dikali 1,23 kilogram per meter kubik. Nah, nanti meter kubiknya coret, tinggal kilogram per detik. Seperti itu. Nah, kemudian delta H, perubahan entalpi, ya perubahan antara H1 dengan H2. Nah, diperoleh room load-nya 1400, kemudian beban dari luarnya 1,148, kemudian beban panas untuk electric heater-nya 697, dan total cooling load yang mesti dibutuhkan itu kan, total cooling load yang dibutuhkan untuk mengcover dari beban-beban ini adalah sebesar 3,245. Nah, kalau misalkan di metode CLTD kan tadi berapa? Di psikometri kan 3,2 kW kan. Kalau misalkan di sini 3,6, ya sedikit agak berbeda lah untuk perhitungannya. Nah, oke. Jadi saya ulangi. Jadi di metode CLTD ini yang perlu dicari adalah nilai heat flux-nya berapa dan SHR-nya berapa. SHR-nya ini adalah untuk mencari untuk analisa psikometrik, dan tujuannya adalah untuk mencari berapa nilai debit udara atau kondisi udara, temperatur RH atau rasio kelembaban yang masuk ke dalam ruangan. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Nah, jadi ini adalah unit AC-nya. Nah, ini unit AC-nya, di mana di unit AC itu terdiri dari filter, kemudian cooling coil, electric heater ini opsi, kemudian ada blower. Nah, blower seperti ini. Kemudian di sini ada ruangan. Nah, ruangan room. Nah, di mana di ruangan itu kita ingin ruangan itu sesuai dengan target yang kita inginkan sebesar 24 derajat dry bulb dengan 55% RH, ACH 6 kali, SHF-nya adalah 0,93 yang telah kita cari dalam perhitungan metode CLTD tadi. Kemudian volume ruangnya 120 meter kubik. Nah, garis yang berwarna merah ini adalah ducting return, kemudian garis yang berwarna biru ini adalah ducting supply, dan garis yang berwarna hijau ini adalah ducting press air. Nah, di mana di supply itu 367 CFM atau 87% dari total debit dengan temperatur 18 derajat Celcius dry bulb dengan 10,11 gram uap air per kilogram udara kering. Kemudian disuplai ke ruangan. Nah, si udara dingin yang 18 derajat ini nanti akan menyerap panas-panas yang berada di dalam ruangan, dari dinding, dari atap, dari orang, dari equipment, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita asumsikan di sini ada nilai kebocoran. Ini bisa di sini atau di sini. Nilai kebocoran kalau misalkan kebocorannya di sini, ya di sini masih penjumlahan debit 367 sama 57, tapi kalau misalkan kebocorannya tidak di sini, ya berarti yang balik ke unit itu adalah sebesar 367 CFM atau 87% lah dari total debit.
Nah, lalu masuk ke unit, ada proses filtrasi dulu, kemudian masuk ke coil. Nah, di coil terjadi proses pendinginan dan dehumidifikasi atau pengurangan kadar uap air. Nah, dari 25 turun menjadi 14,8 dan dari 14,8 dipanaskan sama electric heater menjadi 18 derajat Celcius dry bulb. Nah, ini diinjek sama press air dengan debit 57 CFM atau 13,5% pada temperatur 33 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius wet bulb. Nah, kalau misalkan dianalisis di dalam satu grafik psikometrik itu kan, nah ini adalah proses yang terjadi pada saat sebelum diinjek sama press air. Jadi kalau sebelum diinjek press air itu temperatur ruangannya itu di sini, kemudian ada ADPR, ADPC, kemudian LA ke SA. Nah, kalau misalkan diinjek sama press air, maka ada yang namanya pencampuran udara. Nah, pencampurannya itu awalnya dari RA, karena bercampur dengan injek press air 13,5%, maka titik MA-nya akan sedikit lebih naik, yang mulanya 24 menjadi 25. Nah, total cooling load-nya itu adalah dari MA ke LA. Jadi, si cooling load ini adalah, si beban panas ini adalah untuk meng-cover beban room load, kemudian heating load, dan satu lagi outside load gitu kan.